saya ingin mengungkapkan perasaan saya yang begitu bahagia ya. Eh, Lihat adanya satu diskusi yang sangat mendalam tentang tokoh-tokoh utama di dunia Islam, Al-Ghazali, dan perspektif yang baru ya terhadap beliau ini. Em, saya sangat mengapresiasi tentunya forum-forum seperti ini, dan Usuluddin wajib mengembangkan pada tentu saja tokoh-tokoh yang lain ya, karena Al-Ghazali itu sebesar apapun ya dia hanya satu di antara sekian banyak. Itulah sebabnya maka waktu saya mengajar pulang dari Amerika mengajar di Pasca, saya perkenalkan minor philosophers supaya tidak yang matahari ini menurunkan cahaya-cahaya yang lain. Sebenarnya matahari itu besar karena letaknya yang dekat, ya padahal banyak lagi matahari yang lain. Jadi semangat kita adalah mengkaji seorang tokoh, tetapi juga dengan catatan bahwa di balik tokoh ini masih banyak lagi. Saya prihatin bahwa selama saya mengajar di Malaysia, kemudian Brunei, dan juga sedikit di Singapura, mereka sangat Ghazalian sekali. Itu bukan satu celah ya, tetapi kemudian seperti menutup menutup bintang-bintang lain untuk tampil. Padahal khazanah keislaman itu sangat sangat luar biasa gitu. Kalau kita yang menekuni ya karya-karya para filosof dan juga sufi itu luar biasa besarnya. Jadi jangan sampai satu tokoh ini menenggelamkan yang lainnya. Itu pertama. Kedua, saya tidak melihat adanya pembahasan tentang pengaruh Al-Ghazali terhadap filsafat di Iran. Ya. Iran ya. Sebenarnya ketika orang mengkritik Al-Ghazali sebagai katalah pembunuh apa namanya filsafat, yang itu juga tidak benar sebenarnya kan. Tapi melupakan fakta bahwa sebenarnya eh, pendiri filsafat Isroqi itu sangat dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Dikatakan bahwa dia begitu mencintai Mishkatul Anwar ya, sehingga beliau itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Parsi. Dan itu menjadi fondasi bagi filsafat beliau Isroqi yang menggunakan cahaya sebagai pijakan filosofisnya gitu. Dan kalau kita telusuri kemudian bahwa Isroqi juga sangat mempengaruhi filsafat di Iran, bahkan sampai sekarang juga ya. Dan gaya-gaya pendekatan filsafat yang dilakukan oleh Surawardi itu mengingatkan kita pada usaha-usaha Al-Ghazali untuk melakukan khalwat dan sebagainya. Karena bagi Surawardi, dia bilang kalau Anda ingin menjadi filosof yang sejati, pertama harus kasyaf, pertama harus menjadi sufi. Dan itu diamini oleh Mullah Sadra. Ya, tetapi bagi Mullah Sadra tidak cukup menjadi sufi. Setelah pengalaman tasawuf yang begitu kaya, wajib bagi filosof untuk memfilsafatkannya. Dan kalau kita baca di pengantar Al-Aswar, dia mengatakan apa yang saya tulis di Al-Aswar itu semua itu sudah saya lihat berdasarkan pada syuhud ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Al-Ghazali tidak punya pengaruh terhadap filsafat Iran ya. Itu besar sekali pengaruhnya. Tentu saja di samping Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi luar biasa pengaruhnya karena sebenarnya filsafat Iran seperti yang saya barusan tahun yang lalu tuh kita teliti tentang genealogi filsafat Muhasadra ya. Itu sebenarnya setelah Al-Ghazali itu banyak sekali filosof-filosof ya. Jadi tidak benar Al-Ghazali itu katakan membunuh filsafat ya. Di samping tadi bahwa dia menyelundupkan filsafat ya sehingga filsafat diterima, tapi juga bahwa filsafat Al-Ghazali juga berpengaruh dalam arti itu ya, di mana di Iran itu ya sintesa yang dilakukan oleh Mullah Sadra itu sebenarnya sintesa yang luar biasa ya, karena menyatukan antara Isroqi, Masyai, kemudian Irfan dan juga Quran.
Saya melihat sosok seorang filosof ya, Jawad Al-Muli itu yang masih hidup sekarang nih. Itu nampak ya lebih sebagai sufi gitu. Seorang filosof, kalau kita kan punya gambaran filosof itu yang rasional yang apa. Di Iran itu sebelum menjadi filosof dia harus menjadi sufi dulu. Dan Jawad Amuli juga mengatakan bahwa sepertiga hidup dia diabdikan untuk taklim, tapi 2/3 untuk tazkiyatun nafs. Jadi kalau melihat sosoknya itu saya benar-benar kayak saya sang sufi lah sebenarnya, tetapi bisa menjelaskannya secara rasional. Dan saya kira perpaduan antara ya irfan, burhan dan Quran itu yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Jadi agama tidak kesampingkan di luar filsafat, tetapi justru agama menjadi basis bagi penjelasan filsafat yang kemudian merupakan sintesa dari Masyai dan sebagainya, dan Isroki dan Irfan. Jadi saya melihat bahwa semangat Al-Ghazali itu walaupun di Iran tidak banyak yang menyinggung namanya ya, tetapi sebenarnya pengaruhnya besar sekali. Jadi jangan lupakan bahwa Al-Ghazali juga adalah justru pionir untuk filsafat Isroki yang kemudian pengaruhnya masih ada sampai sekarang ya. Nah itu. Nah, ini saya diingatkan oleh Said Senasir, sudah Senasir yang mengatakan seperti itu. Jarang sekali disinggung bahwa Miskatul Anwar itu merupakan pionir ya bagi munculnya Isroki. Yang pertama. Kedua, pengaruh Ibnu Sina terhadap Al-Ghazali. Saya kira itu jelas sekali. Waktu ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Maqasidul Falasifah yang ditulis sebelum Tahaffudzul Falasifah itu adalah terjemahan dari buku Donis Nome Alai, yang buku metafisiknya Ibnu Sina di dalam bahasa Parsi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Al-Ghazali. Itu pasti perlu diriset ya, tapi kalau memang betul berarti memang dalam sekali ya pengaruh dari Ibnu Sina itu. Tapi ya kepiawaian dia adalah menggunakan tadi filsafat Ghazali itu dengan bahasa bahasa agama sehingga tidak terasa seperti ya, juga seperti tadi pengaruh batini terhadap Ghazali. Dia ngeritik batini tapi juga pengaruhnya besar. Dan juga saya kira saya yakin Ikhwanus Sofa ya. Ikhwanus Sofa itu juga artinya bahwa dalam diri Al-Ghazali itu sudah terjadi perpaduan atau berbagai aliran yang sebenarnya ada dan sangat berpengaruh terhadap filsafat kemudian. Dan juga dalam soal sains, apakah sains setelah Ghazali itu menurun? Tidak. Ya, kita harus ingat bahwa setelah Abbasiyah menghancur itu ada 3 kaisaran besar ya. Di barat itu ada Turki, di tengah ada Safawi, dan di timur ada Mughal. Dan bisakah Anda bayangkan pembangunan Taj Mahal tanpa pengetahuan aritmatik dan geometri dan sebagainya. Dan saya sepintas mengamati para ilmuwan-ilmuwan India yang pada saat zaman-zaman Mughal itu ternyata masih meneruskan kitab-kitabnya Nasruddin Tusi, kemudian juga Al-Biruni, dan pun dikembangkan terus. Jadi tidak benar kalau sains itu kemudian mati setelah Al-Ghazali. Dan kita harus ingat juga ada cucunya dari Timur Leng, yaitu Ulugh-Beg. Ulugh-Beg itu mendirikan observatorium di Samarkand ya, di Uzbekistan. Dan itu adalah abad ke-16-17. Jadi sampai abad itu sains di Islam sangat, hanya sayangnya ya tidak ada kajian yang intensif mengenai perkembangan sains pada masa-masa kejayaannya itu. Kalau di Iran udah jelas lah ya. Mulasada sebagai puncak itu adalah abad ke-17. Jadi bersamaan dengan René Descartes gitu. Dan itu terus dikaji sampai sekarang. Jadi filsafat di Iran terutama itu memang tidak pernah mati. Ya. Di dunia Sunni saya kira filsafat kemudian menyelundup tadi ya dalam bentuk tasawuf falsafi. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa Ibnu Arabi dan kemudian tokoh-tokoh yang lain
termasuk juga di Indonesia tentunya ada siapa Hamzah Fansuri dan sebagainya, itu sebenarnya bentuk filsafat, ya, karena wujudiyah itu nggak bisa dipahami kecuali melalui apa namanya perspektif filsafat. Jadi saya kemarin diminta ceramah tentang filsafat di Indonesia, saya mulai dari Hamzah Fansuri, dan itu sezaman dengan Jalaluddin Ad-Dawani dan kemudian Mirdamad dan sebagainya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya filsafat, kajian filsafat dalam disguise apa tasawuf sudah dimulai ya, sama lah dengan abad ke-15, 16, 17 dan sebagainya. Jadi saya kira kita harus melihat filsafat bukan sebagai apa satu macam pandangan saja ya, harus masyai saja. Enggak, sebenarnya yang dikembangkan oleh ulama-ulama di Indonesia juga adalah bentuk filsafat, dan filsafat sangat tinggi ya, karena dia memadukan antara rasio dan apa namanya intuisi dan Quran gitu. Jadi saya melihat bahwa tipikal atau profil filosof Iran sekarang itu adalah filosof yang memadukan antara akal, hati, dan wahyu, dan itu saya kira sangat apa namanya penting sekali di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya. Ini khusus untuk Mas Ulil Absar. Terkait dengan Mambal Ulum, itu ulamanya tafsir Anom Kraton itu tamatan Al-Azhar, yang putranya nanti Profesor Adnan itu mantan sekolah rektor PT IAIN Jogja. Sebelum jadi IAIN kan PT IAIN, kalau sini Adia. Nah, nanti dilanjutkan lagi dari Mambal Ulum itu produknya diantaranya Munawir Sajali itu ke Al-Azhar, Mesir. Artinya jaringan ulama keraton itu lebih dulu mengintrodusir dalam sebuah sistem. Mambal Ulum produknya itu kan pendidik Islam dan peradilan Islam, yang nanti SK-nya SK keraton. Jadi jagalan, kampung jagal itu untuk orang yang jagal motong hewan-hewan itu, tapi SK-nya SK keraton. Kalau seperti sekarang kan rumah pemotongan gitu loh. Kampung-kampung itu juga dasarnya nama-nama profesi. Yang kedua, pertanyaan saya ini yang penting. Kenapa justru di pedalaman Islam Jawa itu hal-hal yang terkait dengan hukum, hal-hal yang terkait dengan tasawuf itu diintroduksi dalam sebuah sistem? Kenapa nggak keraton seperti Demak, Mas? Atau pesisir utara, atau pantai-pantai lah yang konon kabarnya Islamnya lebih kental. Tapi justru di pedalaman selatan itu. Begitu juga tasawuf misalnya, dalam tembang-tembang Jawa itu munculnya justru di pedalaman selatan. Utara jarang sekali. Misalnya serat sastra Gending, serat Hidayat Jati, Ronggo Warsito. Kalau sastra Gending kan Sultan Agung. Ketika secara militer, secara ekonomi politik dipotong oleh Belanda, dia lari ke supremasi budaya. Sebagai sebuah soko guru gitu loh, bahwa sistem Islam itu bisa diadopsi dimanapun dengan cara sesuaikan dengan budaya lokal, tanpa mengklaim bahwa saya lebih Islami, dituduh sinkretik dan seterusnya. Tapi dari sisi pemikiran barangkali lompatan yang jauh. Cuma sayangnya kita nggak paham dengan buku-buku sastra-sastra Jawa itu, karena itu perlu penafsiran tersendiri. Karena banyak ditulis dengan bahasa Jawa, dengan tembang-tembang Jawa yang ada 13 model itu, ada Megatro, ada Sinom, ada Danengkulo dan seterusnya. Itu kan karakter manusia. Kalau langsung tunjuk nama orang tersinggung. Tapi kalau bicara tentang karakter seperti wayang itu, barangkali ini lebih substantif gitu loh. Tapi pertanyaannya ya tadi, kita tidak terlalu paham dengan khazanah Islam Jawa klasik gitu loh. Yang itu barangkali para wali juga menyanyikan, cuma
kita kekurangan bekal. Mungkin Mas Ulil Absor sebagai kiai yang benar kiai, tidak seperti saya yang namanya aja orang Jawa gitu ya. Itu barangkali lebih paham dan saya mohon pencerahan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini pada kemana mahasiswa? Oke, yang dari Zoom, silahkan siapa Muhammad Ma'ruf ya. Ya ada 130. Assalamualaikum. Ya, Apa bisa didengar? Ya bisa, silakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia karena saya merasakan tingkat padat ya, Mas Ma'ruf ya. Ya, sangat padat ini. Jadi terima kasih karena iklim diskusi dihidupkan kembali seperti zamannya Cak Nur. Jadi pertanyaan saya untuk 3 pembicara dari Pak Kusen dan Pak Ulil dan Pak Husain. Kalau Pak Kusen tadi sepertinya hanya masalah rujukan ya, kenapa Al-Ghazali membunuh Dunia Sen karena rujukannya adalah Al-Ghazali. Kalau rujukannya di luar Al-Ghazali mungkin Muhammadiyah lebih maju. Kalau Pak Husain mungkin semua itu dilarikan ke epistemologi ya, antara persepsi dengan realitas. Memahami persepsi Al-Ghazali dengan Al-Ghazali itu sendiri. Cuman pertanyaannya bagaimana kita memahami Al-Ghazali itu sendiri. Kan larinya juga ke persepsi lagi. Nah, nyambung dengan Prof. Mulyadi, tadi sudah disebutkan tentang Jaudi Amuli dan dunia Islam ya, karena judulnya itu apakah Al-Ghazali membunuh sains di dunia Islam. Ini ada kata dunia Islam, jadi bukan pemikir dunia Sunni ya, bukan pemikir Sunni, jadi lebih faktual. Jadi kalau ini cocoknya itu ilmu sosial bukan filsafat. Jadi efek sejauh mana pemikir itu mempengaruhi sains di dunia Sunni gitu. Jadi bukan ke pemikirnya. Kalau begitu berarti secara faktual perlu mungkin ada satu narasumber atau Pak Husain juga memaparkan secara faktual di dunia Sunni itu sendiri apakah mundur karena Al-Ghazali atau tidak. Harus ada laporan secara faktual dan empiris bukan spekulatif. Selanjutnya apakah ada hubungannya dengan komentar Prof. Mulyadi tadi tentang tasawuf amali dan nadhori. Kita tahu bahwa Al-Ghazali itu kan mempopulerkan tasawuf amali. Apakah gara-gara itu kemudian warga NU juga tidak maju secara sains misalnya seperti itu. Kemudian kalau itu betul, apakah ada hubungannya misalnya ketika Imam Khomeini mempopulerkan Ibnu Arabi dan Mullah Sadra melalui sebuah surat yang diberikan kepada Gorbachev ya, melalui Jaudi Amuli. Karena Jaudi Amuli dan sebagai pembantunya Imam Khomeini itu kan tidak mungkin Imam Khomeini itu memilih Mullah Sadra dan tidak mungkin memilih Mullah Sadra dan juga filsuf di dunia Sunni, bukan Al-Ghazali itu bukan suatu kebetulan ya, tapi saya kira punya pemikiran andil di situ. Jadi intinya adalah apakah karena Imam Ghazali itu mempopulerkan tasawuf amali ya, bukan tasawuf nadhori, kira-kira seperti itu. Untuk faktual mungkin juga saya kira kalau dibandingkan dunia Sunni dengan dunia Syiah itu Iron Dome dan David Sling-nya Israel itu bisa ditembus oleh rudal misilnya Iran. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ma'ruf. Satu lagi Gifari, penanya terakhir ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan saya kepada Gus Ulil. Saya tujukan khusus untuk Gus Ulil. Jadi kalau kita lihat di diskusi ini, yakni secara judul kan, apakah Al-Ghazali membunuh sains di dunia Sunni? Mungkin tadi ada sedikit banyak pemaparan dari Gus Ulil, bahwasanya saya bisa menangkap kesimpulan dari pemaparan situ, bahwasanya Al-Ghazali tidak membunuh sains di dunia Sunni. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dari tadi kan, Gus Ulil saya lihat hanya sebatas berbicara masalah fenomena
dan dikatakan ujuk-ujuk langsung Al-Ghazali mengatakan bahwasanya tidak membunuh sains, tidak membunuh ilmu pengetahuan gitu. Dan Al-Ghazali sangat fair dalam hal itu. Nah, yang mau saya pertanyakan itu bagaimana konsepsi Al-Ghazali tentang sains itu sendiri ditinjau dari sisi epistemologinya. Khususnya kalau kita berbicara sains, itu kan kausalitas yang kita bicarakan. Bagaimana hubungan kausalitas dalam konsep filsafatnya Al-Ghazali itu sendiri. Jadi karena saya belum mendapatkan kepuasan secara konten, makanya saya mempertanyakan pertanyaan ini. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah beberapa pertanyaan tentang Al-Ghazali. Silahkan dimulai dari Pak Kusan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mas Ma'ruf ya. Apakah Al-Ghazali berperan terhadap apa judulnya tadi? Kemunduran dunia Sunni gitu ya? Saya tetap istiqomah. Istiqomah bukan ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Tapi makna teguh pendirian bahwa Al-Ghazali sumber. Yang disampaikan Mas Ulil sifatnya dasolen yang seharusnya. Tapi senyatanya, ini kan saya membicarakan senyatanya. Itu fenomenologi. Khususnya Indonesia. Sunni Indonesia. Saya bicarakan Sunni Indonesia. Indonesia kan hanya dibagi dua kira-kira dalam konteks keagamaan. Kalau enggak Muhammadiyah ya NU. Persisnya enggak. Muhammadiyah dan NU. Banyakan mana? Banyakan NU. Berapa persen? Persennya pokoknya mungkin 80-70 gitu. Muhammadiyahnya sedikit. Pesantren-pesantren banyak. Nah, karena itu fenomena ini apalagi ditambah sebagaimana yang saya nyatakan di dalam lagi di anggaran dasar NU pasal 6 itu dinyatakan jelas bahwa NU di dalam bertasyawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Karena itu turunan dari ini adalah pesantren-pesantren NU pasti diajarin Ihya Ulumuddin. Tuh, Ihya Ulumuddin betul ada 40 bab. Saya membaca bab 1, bab 2, bab 3, bab terakhir. Nah, bab yang terakhir itu yang nomor 34 itu fakir. Membicarakan bahwa miskin itu terpuji, maka menghancurkan bangunan sebelumnya. Jadi ketika membicarakan bab pertama tentang ilmu, keren. Akidah keren. Tiba-tiba menjelang terakhir, injury time kira-kira, tiba-tiba dicekoki. Ngapain sih? Nah, gitu. Ngapain sih terkenal? Ngapain sih ini? Miskin itu terpuji. Clear, kalimatnya jelas, ditulis. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Dibuka dengan kalimat, I'lam. Innal fakir mahmudun. Keren. Terus kemudian yang disebut miskin terpuji itu kayak apa? Yang miskin terpuji itu ya qanaah. Qanaah itu ya kayak apa? Saya uraikan 5 cirinya tadi. Itu ditulis di dalam Ihya Ulumuddin pasal 34 menjelang terakhir. Nah, pertanyaannya adalah di pesantren-pesantren se-Indonesia khususnya NU ini yang diajarkan yang mana? Yang wajar orang NU nggak maju-maju. Akhirnya mentalnya jelek. Saya setuju bahwa kalau ingin menghancurkan sebuah peradaban, hancurkan mentalnya. Bagi saya mental NU jelek. Nggak maju, mundur. Boro-boro mikirin sains. Sains nggak penting kok. Kenapa nggak penting? Rugi dunya ora dadi popo, rugi akhirat bakal ciloko. Loh, berarti rugi ngapain ngurusin? Jadi kalau sudah cukup. Apalagi ditambah ini tambahan yang di luar Ihya Ulumuddin ya. Saat itu saya ketemu Ki Ageng Surau Mentaram, itu menambah makin parahnya saya ketika Ki Ageng memberikan pernyataan begini. Kalau ingin menguasai dunia kecil, kalau ingin menguasai dunia kecil, kuasailah dunia besar. Niscaya dunia kecil akan tergenggam dengan sendirinya. Kalau ingin menguasai preman kecil, kuasailah rajanya preman. Otomatis preman-preman kecil itu terkuasai. Pertanyaannya adalah,
raja preman atau dunia besar itu apa? Nafsumu. Jadi kalau kamu sudah menguasai nafsu, dunia itu kecil. Jadi karena dunia kecil, ya udah nggak usah apa-apa. Nggak ada syahwat untuk berambisi. Qanaah yang diajarkan oleh Al-Ghazali berisi tentang itu. Hadis-hadisnya membicarakan tentang dunia itu nggak penting. Nah, pertanyaannya adalah, senyatanya, saya bukan seharusnya, yang Mas Ulil sampaikan tadi kan senyatanya, tanda kutip, gak apa-apa ya Mas Ulil, NU kan orang maju. Terakhir fenomena, begitu Pak Menteri Nuh jadi menteri, baru muncul Universitas NU. Sebelumnya kan nggak ada. Muhammadiyah nggak boleh berdiri saat itu, kami izin namanya Fakultas Kedokteran sama Pak Nuh kita. Tapi NU dengan kekuasaannya langsung tanda tangan, set, muncullah hari ini baru UNU. Loh, saya jadi ingat apa yang disampaikan Hasan Hanafi. Dia bilang gini, kenapa sih umat Islam itu nggak maju? Berarti umat Islam di sini umat Islam Sunni, bukan Syiah. Kalau Syiah maju, yang disebut mundur itu dunia Sunni. Kenapa nggak maju? Gara-gara mempelajari teologi Asy'ari. Karena itu redefinisi teologi Asy'ari. Nah, dalam konteks teologi Asy'ari di sini, gara-gara akhirnya saya tuliskan, gara-gara yang pelajari itu Ihya Ulumuddin. Lah itu faktanya, saya bicara faktanya. Lah kok kalah sama Muhammadiyah? Muhammadiyah jumlahnya sedikit, tapi lihat bangunan-bangunannya, lihat peradaban-peradaban yang dikuasai Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah memiliki kapal, sudah memiliki rumah sakit. Lah ini kok sudah belajar Ihya Ulumuddin, tapi kok nggak maju-maju? Berarti pertanyaannya adalah, faktanya harus yang diajarkan oleh kiai-kiai itu bagian yang fakir atau bagian yang jihad. Nah, di Muhammadiyah clear di pasal 4 ayat 1 jelas di Muhammadiyah anggaran dasarnya tidak terpengaruh Al-Ghazali, apalagi Ihya Ulumuddin. Dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf munkar bersumber Quran dan Sunnah. Sementara di NU jelas mengikuti Al-Ghazali. Namanya mengikuti. Nah, kalau begitu, kalau hari ini nggak maju, berarti pengaruh dari siapa dong? Pengaruh, ini gara-gara Al-Ghazali diajarkan. Karena itu kalau ingin maju, menurut saya, sudah saatnya ditinggalin dulu deh. Dulu buku Al-Ghazali udah saya baca dari bab 1 sampai tamat, kemudian saya menyebabkan menjadi orang kere tapi nikmat, orang kere tapi bahagia. Saya kemudian mempertanyakan diri, lah kalau begini, gimana saya akan memajukan sains? Bagaimana saya keinginan saya untuk membangun? Boro-boro memikirkan sains, memikirkan diri sendiri udah nggak asik, maunya mati aja, ingin ketemu Tuhan. Nah kalau begitu, wah kalau saya belajar sama Al-Ghazali, aku makin kere tapi bahagia ini. Tapi kan mati aku nanti. Waduh, maka sejak itu saya talak 10. Wah, enggak 7 lagi, talak 10. Saya singkirin Al-Ghazali, kemudian saya membuat statement. Kalau orang kere belajar ketemu Al-Ghazali itu bahaya. Al-Ghazali itu cocoknya bagi orang yang sudah kaya. Saya tersadarkan oleh zuhudnya tasawuf modern Buya Hamka. Akhirnya saya kembali kepada jalan yang benar. Sehingga kembali, kalau ingin maju, mahasiswa UIN belajarlah filsafat dulu. Tasawuf itu untuk yang sudah kaya-kaya. Sudah ada. Asumsi saya, jawaban saya sudah menjawab bahwa terakhir saya hanya di dalam kebenaran ada korespondensi dan koherensi. Dalam korespondensi kan membicarakan empiris. Hari ini empiris dalam konteks ini orang-orang yang diajari Al-Ghazali nyatanya nggak maju-maju. Kesimpulannya Al-Ghazali menyebabkan kemunduran umat Islam. Boro-boro sains dipikirin, peradaban aja tidak. Karena itu saya tetap istiqomah bahwa Al-Ghazali penyumbang terhadap kemunduran umat Islam dunia Sunni. Terima kasih. Pak Husain. Terima kasih. Ya, sedikit aja Pak, merespon Pak Profesor Mulyadi dan Saudara Mas Ma'ruf tadi ya. Saya kira memang perlu ada kajian lanjutan. Pertanyaannya, apabila memang misalnya kita sepakat bahwa Ghazali tidak membunuh filsafat dan tidak membunuh pengetahuan, perlu ditelaah lebih jauh.
kenapa terjadi perbedaan di katakanlah di Indonesia dengan di negeri lain ya. Tadi disebutkan di Iran. Itu perlu telah lebih lanjut ya. Karena keterbatasan waktu, saya ingin sampaikan lagi kembali ke statement pertama saya tadi, bahwa problem besar di ini, dan ini jarang diungkap baik protagonis maupun antagonis, baik yang dari NU atau dia. Dan sebenarnya setelah tersirat oleh Ibn Rushd bahwa Ghazali kurang bijak ya dalam menyampaikan, kalau betul, apalagi ternyata bahwa kajian belakangan bahwa memang Ghazali itu berniat untuk sebenarnya mengajarkan filsafat tapi terselubung. Tapi kemudian dia lupa kosakata yang digunakan dalam kajian-kajian filosofis, misalnya ada kata zindik, kata kufur, itu kan sebetulnya memang, ini asumsi pertama masih Ghazali yang umumnya dipersepsi di tahafut ya. Karena ada kajian belakangan, karya mungkin minat dolal pun dicurigai itu titipan belakang. Kalau Makosid itu Pak sudah ada, itu sudah Julius Jansen mengatakan bahwa Makosid itu memang dari Danis Nomeh. Bahkan kalau Frank Grifel itu mengatakan sama sekali nggak ada hubungan Makosid dengan tahafut. Bahkan tahafut dulu baru Makosid. Itu dari Frank Grifel. Jadi, tapi baik Julius Jansen dan Frank Grifel mengatakan tidak ada hubungan antara Makosid dan tahafut. Lalu kenapa di prolog Makosid itu di situ dikatakan ini dalam kerangka siapan, itu titipan belakangan. Ada yang mengatakan itu ditulis belakangan, tapi kalau kata Frank Grifel itu sisipan itu siapa? Ini makanya perlu kajian-kajian hermeneutika kritis ya. Hermeneutika kritis ini adalah kajian teks, tapi kita lihat juga konteks sosial, konteks politik, konteks kultural zaman ketika itu bagaimana. Ini perlu kalau memang kita betul-betul bongkar habis. Misalnya perspektif saya, kalau Ghazali ini masih bercorak Asy'ari, di persepsi Asy'ari, memang kalau sampaikan Pak Kusen tadi mungkin masih kuat jadi faktor stagnasi. Tapi kalau seandainya seperti kata Kojiro Nakamura dan juga sebelah lain bahwa kita berhasil menunjukkan Ghazali ini bukan Asy'ari, saya sebenarnya sudah merasakan baca Ihya Ulumuddin yang tentang akidah itu kan di situ jelas dia menekankan sifat Allah Al-Alim, wujudi alim itu wujudnya, dan tidak ada juga Maha Bijaksana. Di situ dikatakan bahwa tidak ada tindakan Tuhan di alam semesta yang tidak punya tujuan, bijaksana. Al-Hakim gitu ya. Dan hampir jarang tentang cara dua sifat yang kata Fritjof Schuon itu menguasai Asy'ari, yaitu irodah dan qudrah. Kata Fritjof Schuon dalam bukunya, kalau kita bicara Asy'ari sekarang cuma dua sifat yang utama dari Tuhan, mengalahkan sifat yang lain, sifat mengetahui, sifat bijaksana, sifat Rahman Rahim, yaitu qudrah dan irodah. Dalam Ghazali tidak demikian. Jadi sebetulnya perlu kaji lebih lanjut, betulkah Ghazali Asy'ariyin? Nah, kalau di persepsi Ghazali masih Asy'ariyin, memang tidak ada harapan untuk sebagai rasionalitas, karena penekanan tadi ada pertanyaan prinsip kausalitas itu memang istilahnya rukun imannya ilmu pengetahuan, ya, order kausalitas ini kan menganggap bahwa segala sesuatu ini bisa dipelajari. Kausalitas ini adalah semacam prinsip yang memang mendorong kita melakukan penelitian, investigasi. Ya. Nah, ada kajian menarik kausalitas, tapi ini perlu kajian filsafat. Kausalitas yang dia masih dinafikan oleh Ghazali itu dibaca secara mendalam, sebetulnya bukan kausalitas filosofis, tapi kausalitas pada tataran empiris. Yang sebetulnya Ibnu Sina juga bermaksud demikian. Gini. Kalau dalam yang kemudian dalam bahasa filsafat kontemporer Alamah Tabatabai dan juga Muqtada Mutahari, penerus kajian Mullah Sadar dan juga Ibnu Sina, itu dibedakan antara makulat awali, makulat tsani. Makulat awali itu adalah yang bersifat esensial, punya kuiditas. Makulat tsani itu tidak punya kuiditas. Seperti misalnya ini makulat tsani, makulat awali, ini air. Dia punya kuiditas, punya esensi, ini bisa ada batasan. Kalau makulat tsani,
ya namanya secondary intelligible kalau dalam bahasa Inggris, itu tidak punya kuiditas, tidak punya esensi, tidak ada batasan. Karena kalau katanya gini, bunyi apa? Kenapa bunyi? Ada konsep sebab akibat kan ada benturan. Mana sebab itu? Apakah bunyi itu benturannya sebagai penyebab dalam konteks bunyi, tapi di sendiri adalah akibat kalau dalam konteks gravitasi. Jadi sebab akibat itu tidak ada kuiditas, tidak ada esensi. Nah, yang sebetulnya dinafikan oleh Ghazali itu adalah kausalitas kalau dipahami sebagai, tapi Ghazali ketika itu dia belum punya frame seperti itu ya. Itu adalah dalam konteks first intelligibles. Dan yang dimaksud oleh kausalitas di dalam Ibnu Sina itu juga sebetulnya bukan first intelligible, tapi secondary intelligible, makulat tsani. Jadi kan ketika Abu Said seorang sufi, apakah engkau berkata pada Ibnu Sina, apakah engkau yakin bahwa kalau saya lempar ini jatuh ke bawah? Iya, yakin. Terus ketika dia lempar sesuatu ternyata tidak jatuh. Tahu lihat buktinya tidak ikut jatuh. Kata Abu Said, mungkin yang dia seorang sufi ya, punya ya punya sakti. Ibnu Sina hebat kan? Ya karena punya kekuatan jiwamu yang menghambat. Itu kan artinya konsep sebab akibat bukan berkaitan dengan bahwa yang sifatnya deterministik. Kalau ini pasti begini dalam konteks tadi makulat awalim, tapi adalah filosofis gitu makulat tsani itu. Pokoknya kalau tidak karena faktor ini berarti faktor yang lain gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, bukan berarti tidak menafikan kausalitas. Kausalitas satu yang berhenti, tapi ada kausalitas yang lain, yaitu faktor-faktor kausal yang supraawami misalnya. Nah itu yang dimaksud dengan makulat tsani Ibn Sina. Nah kalau kita baca teliti, ini kajian Kajiro Nakamura dan yang lain, memang belum tuntas. Sebetulnya yang dikehendaki Ghazali itu sebetulnya itu, cuman memang dipahami secara umum itu seperti Asy'ari. Kalau Asy'ari betul. Asy'ari betul-betul occasionalism, menolak kausalitas. Kalau Ghazali sebenarnya tidak ke situ. Cuman dia tidak punya bahasa. Nah, persoalan bahasa. Mungkin di satu sisi bahasa yang digunakan atau metode yang digunakan oleh Ghazali di satu sisi menguntungkan kalau Gus Ulil berhasil menyindukkan tasawuf filsafat dalam para kiai sehingga bisa diterima meskipun akhirnya tidak sadar bahwa pelajari juga prinsip-prinsip filsafat dari Ibnu Sina. Tapi itu suatu kekuatan. Tapi mungkin kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan atau kelemahannya di mana? Yaitu persoalan metodologi. Jadi kan tidak terlatih untuk membangun kerangka berpikir bahasa atau sistem term of reference yang bisa diuji secara ilmiah gitu. Jadi kalau selamanya itu selalu terselubung kan akhirnya orang bisa memaknai bebas akhirnya. Muncul ada yang antagonis sekali, ada yang protagonis sekali, ada yang cocokologi, ada yang sebaliknya. Karena sistem penjelasan explanatory account-nya nggak dibangun. Nah, kalau terakhir saran saya pendapat saya, kenapa kita tidak menggunakan sistem explanatory account yang sudah jelas. Misalnya kalau kita yakin bahwa Ghazali pengarang Ibnu Sina, saya kira Ibnu Sina ini bisa sebagai ikon. Salah satu ikonnya perlu digerakkan. Kenapa? Dia punya dimensi tajribi, dia grade doktor, experience, dia juga burhani, dia irfani loh. Sebetulnya irfani itu kajiannya dia Maqamat Arifin dalam bagian 4 di Isyarat Tanbih itu kan juga menginspirasi Ghazali dan Suhrawardi. Konsep arif itu bedakan ada arif dengan zuhud, dengan zahid, dengan abid. Di situ kan dia setelah bahas bahjah wa sa'adah, lalu tingkat-tingkatan, lalu kemudian tingkat Maqamat Arifin. Keistimewaan Ibnu Sina adalah dia konsisten, koheren. Dia bisa dalam Isyarat Tanbih dia kaji mantik, lalu bicara mabak tatabiah, lalu baru fisik dan mabak tatabiah, lalu bicara irfan, Maqamat Arifin. Dia juga seorang humanis. Dia bicara nulis Hai bin Yaqzan, novelis yang menginspirasi Ibnu Tufel dengan bagus karya Hai bin Yaqzan.
dia nulis risalah fil ishq, risalah tentang cinta, risalah fitoy, risalah tentang burung. Jadi seorang eksperimentalis, seorang burhani, seorang irfani yang menginspirasi ilmu huduri. Nah sebetulnya Ghazali kalau dia lahir sesudah munculnya Surawardi, ada konsep ilmu huduri yang menurut Nasiruddin Tusi dan juga diisyaratkan oleh Surawardi, konsep ilmu huduri yang secara resmi dia pertama ditulis oleh Surawardi sebetulnya terinspirasi dari konsep dalil orang terbangnya orang terbang Ibnu Sina. Jadi konsep ilmu huduri itu juga sudah ada di Ibnu Sina. Cuma dikembangkan oleh Surawardi dalam Isyraqinya. Jadi ada unsur irfani juga di Ibnu Sina. Dan ditambah lagi humanis, ya artinya novelis. Ya. Nah saya kira kalau diimbangi Ghazali dan Ibnu Sina, bagus lagi. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Oke. Pertama-tama saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena di forum ini hadir Profesor Mulyadi Kertanegara. Ini salah satu, atau mungkin bukan salah satu, orang yang saya anggap sebagai yang paling tahu mengenai filsafat Islam. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar filsafat Islam, terutama filsafat Islam klasik, ya beliau inilah bukan salah satu, saya anggap orang yang terbaik di negeri ini dengan pengetahuan yang terbaik mengenai soal filsafat Islam klasik. Ya. Terima kasih Pak Mulyadi sudah menyempatkan hadir di sini, dan juga selamat karena Pak Mulyadi barusan mendapatkan satu penghargaan dari Iran, penghargaan yang sangat bergengsi, Mullah Sadra Award kalau nggak salah ya. Al-Farabi Award ya. Luar biasa. Kehadiran Pak atau Prof Mulyadi di sini itu ya saya anggap ini suatu berkah yang luar biasa ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama adalah soal Pak Mul tadi menjelaskan soal pengaruh Al-Ghazali di Iran. Ini informasi yang baru bagi saya, bahwa Al-Ghazali meskipun kurang diperhitungkan atau kurang disebut banyak namanya di Iran karena ya mungkin karena latar belakang dia sebagai filosof Sunni ya, tetapi pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, tadi ada yang menjelaskan atau bertanya atau memberikan komentar bahwa Al-Ghazali ini memang dikenal sebagai orang yang mempopulerkan tasawuf yang bersifat praktis ya, amali atau akhlak lah ya. Sebetulnya Al-Ghazali tidak hanya menulis kitab tentang tasawuf yang bersifat akhlak ya. Dia menulis juga tasawuf yang sangat filosofis dalam kitab Mishkatul Anwar. Jadi sekali lagi, ya kita ini bicara dalam konteks akademis ya. Generalisasi itu perlu dibaca secara kritis itu. Al-Ghazali begini, begitu, apa iya gitu. Jadi menurut saya tidak mudah membuat statement yang bersifat general gitu ya. Memang betul Al-Ghazali itu mengenalkan tasawuf akhlaki, karena itu yang merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tetapi Al-Ghazali juga menulis kitab yang sangat-sangat elitis sekali, Mishkatul Anwar. Nah, Mishkatul Anwar ini memang tidak banyak baca di kalangan pesantren. Ya. Saya kira penjelasannya panjang. Jadi kita kalau mau menjelaskan fenomena-fenomena sosial seperti ini, nggak bisa hanya sekedar mengeluarkan statement yang bombastis saja ya, tanpa menelaah secara empiris ya. Kenapa Ihya lebih populer daripada Mishkatul Anwar? Padahal kalau kita lihat sejarah Islam di Indonesia, kita itu pernah mengalami satu fase pada abad 16, 1500-an, di mana pada saat itu tasawuf falsafi itu cukup populer. Jadi, dan itu masih terlihat sampai sekarang sisa-sisanya ya. Jadi filsafat itu masuk ke dunia Islam itu antara lain betul dikatakan oleh Prof. Mul tadi itu antara lain melalui tasawuf memang. Nah di Indonesia pada abad 16 itu pernah terjadi satu kontroversi besar, polemik di Aceh tentang
tasawuf wujudi. Gara-garanya ada sebuah risalah pendek yang ditulis oleh seorang ulama India, Fadlullah Al-Mubarakfuri itu. Burhan Furi ya, Burhan Furi. Dia nulis risalah pendek sekali hanya beberapa halaman ya, tentang tasawuf yang bersifat wujudi ya. Apa namanya? Judulnya itu At-Tuhfa Al-Mursalah ila Ruhin Nabi itu. Nah, risalah ini sebetulnya ringkasan terhadap ajaran Ibnu Arabi mengenai wahdatul wujud yang sangat filosofis, memang betul. Nah, tasawuf wujudi ini atau tasawuf yang bersifat falsafi ini pada suatu fase dalam sejarah kita itu pernah punya pengaruh yang besar sekali. Pengaruhnya itu antara lain melalui tasawuf yang namanya tarekat, yang namanya tarekat Satariyah. Itu besar sekali sebetulnya pengaruhnya. Nah, cuma memang pada abad 19 itu ada gelombang epistemologi baru di dunia Islam di Indonesia. Ini difasilitasi oleh antara lain dibukanya terusan Suez. Pada abad 19, 1800 sekian terusan Suez dibuka, lalu juga pada saat itu mulai dikenal penggunaan kapal dengan mesin uap ya, yang memungkinkan terjadinya transportasi yang makin mudah antara Nusantara dengan kawasan Hijaz. Nah, pada saat itulah abad 19 terjadi gelombang para santri-santri yang ngaji di Hijaz. Salah satunya Kiai Ahmad Dahlan, itu juga bagian dari arus besar santri-santri Indonesia yang makin mudah menjangkau Hijaz karena adanya kapal-kapal Belanda yang bermesin uap. Dan juga karena ada terusan Suez itu. Nah, santri-santri yang belajar di Hijaz ini ketika pulang, mereka mengenalkan corak pengetahuan baru yang lebih banyak menggunakan fikih. Sehingga tasawuf falsafi yang semula itu sebetulnya, meskipun mungkin tidak luas juga, tapi masih kuat pengaruhnya di sebagian kalangan Islam di Indonesia, itu makin mundur. Karena masuknya fikih ini ke dunia Islam melalui Hijaz ini. Nah, tasawuf falsafi ini masih berkembang di sebagian kalangan Islam, pengikut tarekat Satariyah. Nah, pengikut tarekat Satariyah ini sebagian adalah kalangan bangsawan kerajaan Jawa dan juga Banten, Cirebon. Ya. Jadi tasawuf falsafi itu dulu pernah jaya di Indonesia. Salah satu prasasti yang menjadi saksi kejayaan tasawuf falsafi ini adalah kitab tulisan Syekh An-Nafis ya, Syekh Nafis Banjarmasin, Ad-Durrun Nafis, karangan Syekh Nafis Al-Banjari. Itu isinya adalah semuanya terjemahan terhadap At-Tuhfah Mursalah tadi itu. Jadi ini kalau Anda baca ini sebetulnya Anda membaca semacam tasawuf falsafi ala Ibnu Arabi Suhrawardi dalam bentuk ajaran tasawuf. Itu berkembang di Indonesia. Oke. Saya ingin menanggapi Dr. Sungaidi ya. Masih ada ya? Oh ya. Soal Mambaul Ulum, ini menarik sekali. Saya sekitar 4 bulan yang lalu napak tilas ke Mambaul Ulum, masuk kelas-kelasnya dan melihat dokumen-dokumen di sana, menarik sekali ya. Nah ini gini Pak Sungaidi, ini menarik ya. Soal tadi itu Islam pedalaman, Islam pesisir ya. Tapi ini butuh diskusi terpisah sebetulnya. Tapi saya punya semacam tesis ini. Jadi Islam di Indonesia ini kalau mau dilihat secara sosiologis, itu kira-kira terbelah dua. Ada Islam yang berkembang dan basisnya itu di daerah Kauman. Yaitu Kauman itu adalah kawasan di daerah sekitar Kesultanan ya. Meskipun nanti belakangan Kauman maknanya lain. Kauman itu daerah santri di kawasan keraton. Itu namanya Kauman. Nah, Islam ini ada Islam yang berkembang di daerah Kauman. Inilah Islamnya Muhammadiyah. Nah, ada Islam yang berkembang di kawasan pesisiran. Ini sebetulnya Islam yang jauh lebih lama. Karena gini, kalau kita lihat sejarah masuknya Islam ke kawasan Nusantara, itu semuanya melalui pesisir. Karena itu perkembangan Islam itu sebagian besar pada awal itu di pesisir. Makanya kota-kota pesisir di seluruh Sumatera, mulai Aceh, Sumatera Barat, Palembang, turun sampai ke Jawa, ke Banten, Cirebon,
Demak, Tuban, Gresik sampai Surabaya. Itu daerah-daerah yang menjadi pusat persebaran Islam. Nah, dulunya Islam Kauman dengan Islam pesisir ini sebetulnya menyatu. Nah, itu tipologinya adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu kerajaan di mana Islam pesisir dan Islam bangsawan yang di Kauman ini sebetulnya bersatu. Karena posisinya, karena gini, teori kerajaan Jawa itu sebetulnya mengikuti Ihya. Kitab Ihya itu teori politiknya adalah bahwa kekuasaan politik itu saudara kembarnya agama. Karena itu kiai dan raja itu bersatu. Kiai menjadi penasehat, raja penguasa. Nah, persatuan antara ulama atau kalau menurut Ahmad Teguh dalam bukunya yang terakhir yang cukup viral itu, aliansi ulama dan raja itu pecah sejak Diponegoro. Atau mungkin sebelumnya sebetulnya. Sejak Diponegoro itu menjadi penanda historis yang penting. Diponegoro itu simbol perpecahan ulama pesisiran dengan kerajaan. Kenapa? Karena raja ketika itu sudah mulai berpihak Belanda. Ulama kecewa. Lalu misah. Perpisahan ini selain disimbolkan dengan peristiwa Diponegoro, itu disimbolkan juga dengan peristiwa lahirnya Pondok Buntet di Cirebon. Jadi Pondok Buntet ini dulu didirikan oleh, itu Babakan ya, antara dua itu. Oleh namanya Kiai Raden, namanya seorang Raden, namanya Kiai Mustaqim. Kiai Mustaqim ini dulunya adalah kiai istana di kerajaan Cirebon. Tapi ketika istana mendekat Belanda, dia memisahkan diri mendirikan padepokan pesantren di pedalaman, dinamanya Buntet itu. Sejak itulah kiai mengembangkan model pengetahuan dan epistemologi yang berlawanan dengan kekuasaan. Karena raja ketika itu sudah dianggap pro Belanda, pro orang-orang Eropa. Nah, kalangan pesantren, kalangan Islam yang pesisiran ini kemudian mengembangkan corak pengetahuan yang khas. Tulisannya itu pegon. Pegon itu tulisan Arab tapi untuk menulis bahasa Jawa. Pegon itu adalah pengembangan dari aksara Jawi. Aksara Jawi ini aksara Arab yang dipakai di kawasan Melayu. Jadi ulama Melayu seperti Asingkili, Abdurrahman An-Nafis tadi itu menulis dalam aksara Jawi, aksara Arab tapi untuk menulis bahasa Melayu. Nah, pegon itu pengembangan dari aksara Jawi. Ada perbedaan mendasar antara aksara Jawi dengan pegon, tapi ini bukan pembahasan kita di sini. Kiai-kiai itu mengembangkan perlawanan sebetulnya. Karena mereka kecewa terhadap raja-raja istana Jawa yang mulai mendekat kepada Belanda. Itulah yang menjelaskan kenapa ulama-ulama kita di Jawa itu, ya, di pesisiran itu memang tidak suka dengan istana. Nah, istana ini kemudian bagaimanapun kerajaan Jawa itu kerajaan Islam, tidak bisa diingkari itu. Mataram itu Mataram Islam. Ya, dulu ada Mataram Hindu, tapi ada Mataram Islam. Mataram Islam itu fondasinya memang Jawa, tapi juga Islam. Nah, di kalangan istana ini kemudian kan nggak bisa, nggak butuh ulama. Akhirnya mereka, jadi sebetulnya Muhammadiyah dalam bacaan saya itu adalah memenuhi ini, ya, kebutuhan para kalangan bangsawan istana terhadap pengajaran Islam. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu ketika pulang dari Hijaz ke Jawa, ya, kebetulan karena memang dia diutus sekolah di sana kan dibiayai oleh via istana, ya, kerajaan kesultanan di Jogja. Nah, ketika dia pulang dia memenuhi kebutuhan ini. Karena itu ulama-ulama Muhammadiyah generasi awal itu banyak menulis buku dengan aksara Hanacaraka. Saya ingin contohkan salah satunya. Ini ada seorang penghulu dari Pacitan. Ini seorang tokoh Muhammadiyah. Namanya adalah Raden Ngabei Ihsanuddin. Dia menulis menerjemahkan tapi juga sekaligus menyadur bukunya Al-Ghazali Mizanul Amal dalam bahasa Jawa. Terbit oleh penerbit, pemiliknya adalah tokoh Muhammadiyah di Solo, namanya Siti Samsiah. Itu di Solo. Nah, dia menulis dalam bahasa Jawa tapi aksaranya aksara Latin. Tapi selain ini
Ada ringkasan kitab Ihya dalam aksara Honocoroko dikerjakan oleh seorang tokoh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu awalnya itu memang gerakan di dalam kauman di kalangan istana, dan karena memenuhi kebutuhan para bangsawan yang hanya akrab dengan aksara Honocoroko, maka mereka banyak menulis di dalam aksara Honocoroko. Berbeda dengan ulama pesantren NU yang di pedalaman, mereka menulis dalam bahasa Pegon. Kenapa Pegon? Karena mereka ini Pegon itu simbol sebetulnya. Simbol perlawanan terhadap aksara Latin yang merupakan aksaranya penjajah. Yang kedua, mereka tidak mau pakai aksara Honocoroko karena ini adalah aksaranya para raja-raja Jawa. Yang ketiga itu sudah mulai pro Belanda. Jadi saya melihat aksara Pegon itu sebagai aksara perlawanan terhadap kekuasaan Eropa. Nah, jadi makanya tadi ini sekaligus menjawab Mas Kusen, kenapa NU itu kok tertinggal? Ini pembahasannya panjang, nggak bisa dijelaskan dengan jargon yang bombastis seperti tadi, itu nggak bisa. Panjang sejarahnya itu. Ya. Jadi kiai-kiai NU itu dulunya memang tidak suka dengan apapun yang berbau Eropa, karena penjajah. Sebelum generasi Bung Karno datang, orang sekolahan Belanda ini membangun gerakan-gerakan melawan Belanda. Sebelum itu, yang melawan Belanda di Indonesia, para kiai-kiai. Dan siapa mereka? Tokoh-tokoh tarekat. Perlawanan Belanda paling besar di Banten tahun 1888. Gerakan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Banten. Itu mereka melawan Belanda, menggunakan menggunakan tarekat sebagai jaringan untuk melawan Belanda. Jadi kenapa orang NU itu dulu nggak sekolah? Ya itu sekolah itu Belanda. Nggak mau mereka. Jadi tidak maunya itu bukan karena Al-Ghazali. Nggak ada kaitan dengan Al-Ghazali. Itu karena buktinya apa? Setelah merdeka orang NU ya sekolah. Mendirikan perguruan tinggi, anaknya sekolah di ITB. Dulunya ketika Orde Baru, anak-anak NU tidak bisa sekolah. Karena apa? Karena galangan aturan. Anak-anak NU nggak bisa sekolah karena aturannya nggak bisa. Lulusan madrasah masuk perguruan tinggi nggak bisa. Setelah reformasi banyak sekali sekarang. Anak-anak NU yang sekolah di Eropa, belajarnya sains, banyak banget. Banyak banget sekarang ini. Jadi nggak ada kaitan dengan Al-Ghazali. Jadi kenapa dunia pesantren tidak akrab dengan sains? Mula-mula itu adalah tindakan budaya sebetulnya. Melawan Belanda dulu. Setelah Belanda pergi, ya sudah mereka sekarang bisa menerima ilmu modern. Pertama-tama sekolahnya di IAIN, anak-anak NU kan. Kenapa? Ya karena kere-kere dulunya. Kerenya kenapa? Struktural. Belanda dulu memiskinkan Indonesia. Kita hanya bisa ngirim anak kita ke IAIN. Setelah anak-anaknya ini kirim IAIN, mereka nikah, kemudian bapaknya IAIN, anaknya nggak lagi IAIN, anaknya UI, ITB, IPB, begitu. Makanya sekarang anak NU sekarang sudah mulai melebar pendidikannya ke luar IAIN. Yang sekolah di ITB banyak, di IPB banyak. Pondok Cipasung tempatnya Ki Ilyas Ruhyat, dulu mantan Rois Am itu sekarang punya namanya Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Cipasung. Rektornya, pendirinya adalah menantunya Ki Ilyas Ruhyat. Dulunya tamatan ITB. Begitu evolusinya itu. Jadi kalau kita misalnya, kenapa NU dulu tidak menyukai sains? Ya karena kondisinya begitu. Nggak ada kaitan dengan Al-Ghazali itu. Jadi kita harus melihat faktor-faktor yang sifatnya sosiologis, historis, empiris, sosial seperti ini gitu loh. Supaya melihatnya itu bisa lebih fair. Jadi nggak menyalahkan Al-Ghazali itu. Menurut saya nggak fair menyalahkan Al-Ghazali. Karena kalau Anda menyalahkan Al-Ghazali karena soal kefakiran tadi itu, yang Anda salahkan Quran. Loh di Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sejati itu di akhirat. Dunia ini main-main saja. Itu Quran. Bukan Ihya itu. Kalau Anda mau menyalahkan Ihya, salahkan Quran itu. Karena Quran begitu kata-katanya. Kehidupan sejati wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dunia ini lahwun wa la'ibun, tidak penting. Ya itu kan Quran, tapi Quran itu kan bisa diinterpretasi. Tergantung bagaimana Anda menafsir.
Ihya juga begitu. Ihya bisa menjadi sumber kemunduran kalau tafsirnya keliru. Atau karena kondisi historis. Begitu kondisi historisnya berubah, ya sudah sekarang orang santri sekolah semua banyak yang berbondong-bondong mempelajari sains itu. Jadi menurut saya begitu yang lebih fair melihatnya ya. Jadi saya sekarang ini melihat justru sekarang anak-anak NU ini malah justru kebanyakan sekolahnya di sekolah yang sekolah-sekolah modern. Saya khawatirnya malah nanti pesantrennya kosong. Karena berbondong-bondong ke universitas sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.